Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya. Materinya tentang prinsip seni lukis. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita bahas dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Siapapun yang sakit di rumah, keluarga kita, saudara kita, segera diberi kesembuhan oleh Allah, dan siapapun yang mengalami kesulitan, segera diberi kemudahan oleh Allah SWT. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi prinsip seni lukis. Prinsip seni lukis. Apa itu prinsip seni lukis? Prinsip seni lukis adalah metode atau cara menyusun unsur-unsur seni rupa. Anak-anak harus mengingat kembali unsur-unsur seni rupa, seni lukis yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jika lupa, bisa melihatnya lagi di video yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Ya, unsur-unsur seni rupa mulai titik, garis, warna, dan sebagainya. Silakan dinilai. Jadi prinsip seni lukis itu metode cara menyusunnya. Bagaimana cara menyusun bidang rupa, bagaimana menyusun titik menjadi seni lukis, bagaimana menyusun warna menjadi sebuah karya seni lukis yang baik. Nah, tanpa menerapkan prinsip-prinsip ini, bisa jadi karya seni lukis yang akan nanti kita buat hasilnya kurang memuaskan. Makanya supaya karyamu lukis nanti lebih mantap, perhatikan dan gunakanlah prinsip-prinsip seni lukis ini. Apakah harus kelima semuanya? Nggak harus. Yang penting pakai prinsip. Jadi nggak ngawur buatnya. Harus pakai prinsip. Lanjut. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip keseimbangan. Seimbang ya, kanan dan kiri. Keseimbangan itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kesan stabil dari objek berdasarkan tumpuan, baik itu berat fisik atau berat yang metafisik. Kalau logonya saya buat ini, dia seimbang yang fisik, kanan dan kirinya sama, dengan tumpuannya di tengah-tengah. Ini keseimbangan. Nah, keseimbangan itu dari ilmu seni rupa itu seimbang itu ada 4 umumnya. Ada 4 tipe keseimbangan. Tipe pertama yaitu keseimbangan simetris atau seimbang yang sama antara kanan dan kiri. Simetris itu kanan dan kirinya sama, dengan tumpuannya kira-kira di tengah sini. Meskipun tidak ada tumpuan, tapi kanan kirinya sama, bentuknya sama, warnanya sama, posisinya sama, persis andai kata atau dilipat maka dia akan ketemu. Itu keseimbangan yang simetris. Sama seperti manusia ini. Secara umum manusia itu simetris keseimbangannya. Telinga kanan dan kiri sama. Itu sebenarnya simetris. Keseimbangan kedua yaitu keseimbangan asimetris. Yaitu keseimbangan yang tidak sama antara kanan dan kiri. Karena kanan dan kiri tidak sama, tapi tetap punya kesan seimbang, maka harus bisa main warna, bisa main bentuk, bisa main jarak. Seperti contoh yang ada di sini, keseimbangan simetrisnya dia menggunakan warna dan bentuk. Jadi yang sebelah kiri ini ada persegi, warnanya abu-abu, sebelah kanan ada warna kuning, bidangnya lingkaran. Jadi keduanya ini seimbang. Ya, seimbang. Karena ini warnanya abu-abu, ini warnanya kuning. Abu-abu dan kuning itu nilai kontrasnya, nilai kepekatannya, nilai kemenarikannya itu menarik ya, kuning. Makanya kesannya itu tetap seimbang meskipun ukurannya tidak sama. Karena ada warna kuning ini. Andai kata ini warna sama dengan abu-abu, dia nggak seimbang, jelek ke kiri. Karena dia warnanya kuning, kesan seimbangnya dapat. Jadi permainan warna itu bisa membuat keseimbangan benda. Nah, prinsip ini, keseimbangan asimetris ini membuatnya perlu pengalaman yang tinggi, pengalaman
perlu kejelian dan perasaannya pas, feelingnya harus dapat supaya kesan seimbangnya juga dapat. Dan sekarang dunia modern sekarang, desain-desain hari ini, lukisan-lukisan hari ini hampir kesemuanya pakai keseimbangan asimetris, sudah jarang yang pakai simetris. Makanya nanti supaya dapat karya yang bagus yang menggunakan keseimbangan asimetris harus pakai kepekaan. Jadi warna pun bisa membuat seimbang meskipun berbeda. Asimetris. Lanjut keseimbangan yang sentris. Nah, ini keseimbangan yang terpusat. Pokoknya ada titik pusat dimanapun dia dan semua unsurnya itu menuju ke pusat, maka itu namanya keseimbangan terpusat. Kayak terowongan begitu, terpusat semua. Itu keseimbangan terpusat. Keseimbangan terakhir, keseimbangan sederajat. Ini adalah keseimbangan sama ya, dari posisinya sama, dari ukurannya hampir sama meskipun bentuknya berbeda. Jadi seimbang tapi sederajat. Andai kata ini segitiganya agak ke atas begitu, mungkin sudah seimbang. Karena dia posisinya sama, sederajat, maka ada dapatlah seimbangnya itu. Sorry, anak saya ramai ya. Kalau saya gantian, tapi saya ajar deh. Boleh ya? Oke, terus selain keseimbangan, prinsip kedua adalah kesatuan atau unity. Kepaduan antara unsur-unsur atau elemen dalam sebuah karya. Seperti halnya di sini. Jadi dipadukan begitu, dari ada persegi, lingkaran, bintang, segi 6 dan sebagainya, ditata sedemikian rupa biar dia menyatu dalam sebuah frame segitiga. Andai kata ada satu unsur saja, misalkan lingkaran ini keluar dari frame, maka dia sudah tidak menyatu lagi. Dan karyanya itu tidak menerapkan prinsip kesatuan. Kalau nggak pakai prinsip kesatuan, bagaimana Pak? Apakah karya bagus? Lihat dulu. Tapi secara basic, ya kurang bagus. Karena ada yang nggak enak di luar itu, tidak menyatu. Prinsip ketiga, empasis. Empasis ini prinsip tentang kemenarikan. Jadi ada satu titik atau unsur atau objek di mana dia yang paling menarik. Di dalam lukisan ini contohnya, manakah yang paling menarik? Apakah atap-atapnya ini, atau bangunan-bangunannya, atau malah bulannya? Percaya tidak percaya, mau tidak mau, ketika melihat lukisan ini, mata kita akan langsung terfokuskan ke bagian sini. Ini adalah bulan, karena dia paling besar, warnanya paling kontras. Ini namanya empasis, atau objek yang paling menarik. Harus ada ya, harus ada yang paling menarik. Seperti hanya wanita itu, ketika dia pakai baju warna hitam, bibirnya warna merah, maka mau tidak mau, hal yang paling menarik, objek yang paling menarik akan jatuh ke bibir. Bukan ke bajunya warna hitam, tapi ke bibirnya warna. Nah, itu adalah objek yang menarik. Maka nanti ketika membuat lukisan, pikirkan, pilihlah mana objek yang paling menarik, kuatkan itu dengan warna atau ukuran yang berbeda. Yang ketiga, yang keempat, irama. Lukisan pun punya irama, meskipun nggak ada bunyinya ya. Irama itu perbedaan motif, arah yang berbeda dari unsur lukisan itu. Arahnya berbeda. Kayak lukisan ini itu memiliki arah yang diagonal gini, miring. Itu arah kuasnya. Warnanya pun jadi desain seperti itu. Warnanya pun ditata, arahnya begitu, mengarah. Ini bisa macam-macam. Ada dia bisa mengkreasikannya. Seperti batik itu juga punya arah, punya irama dia, yang diulang-ulang. Sama ini juga diulang-ulang. Arahnya diulang-ulang kuasnya. Dia irama. Irama bisa diatur dari bentuk, dari ada irama. Misalkan ada anak kecil, remaja, bapak-bapak, irama juga. Angga itu juga irama. Oke, irama. Dan yang terakhir adalah proporsi, prinsip yang paling vital ketika nanti anak-anak menggambar atau melukis, membuat karya realis yang sama persis dengan kenyataan. Untuk proporsi
Artinya ini perbandingan antar unsur itu dalam objek dalam dunia nyata. Prinsip yang digunakan untuk melukis ini adalah siapapun dan manapun yang dekat dengan mata, maka akan digambar lebih besar. Yang jauh akan lebih kecil. Seperti halnya sebuah pepatah mengatakan semut di depan telupuk mata lebih terlihat daripada gajah yang jauh sekali di sana. Itu apapun saya lupa itu. Pokoknya gitu. Jadi yang dekat itu digambar besar atau dilukis besar, yang jauh lebih kecil. Itu prinsip perspektif dalam bagiannya dengan proporsi. Oke, ini bentuknya apel sama teko ya jelas lebih besar teko. Mohon maaf agak rame ya, saya rame. Cukup, itu adalah 5 prinsip seni lukis. Amati baik-baik, pahami baik-baik. Nanti ketika melukis, gunakan prinsip ini dengan sebaik-baiknya. Apakah kelima-lima yang harus ada Pak dalam seni lukis? Tidak harus. Diambil satu pun tidak masalah. Tapi jangan dilupakannya. Jangan dipakai. Pakai dan pilih satu atau 2 atau mungkin semuanya dipakai dalam buat lukisan nanti. Oke. Yang terakhir kuis. Ikuti kuisnya di e-learning madrasah. Kerjakan sebaik-baiknya. Jangan lupa dan jangan sampai tidak dikerjakan. Kuisnya nanti cuma ada 5 soal pilihan ganda, mungkin ada true false. Kerjakan sebaik-baiknya di e-learning madrasah, login. Hasilnya akan saya umumkan di grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Sampai jumpa minggu depan di materi aliran seni rupa. Jika ada kurang lebihnya saya menyampaikan maaf. Semoga dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.